Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Akila Rahman dengan NIM akhir 70. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang hukum termodinamika kedua. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali melihat bahwa proses alami atau spontan itu selalu punya arah tertentu. Contohnya yaitu kita punya kopi nih, kopi panas gitu ya, didiamkan di suhu ruangan. Nah, bisa ya kopi itu akan berubah menjadi dingin, tetapi kopi tersebut yang tadinya dingin tidak bisa kembalikan menjadi panas secara tiba-tiba gitu ya, atau spontan. Nah, di hukum pertama itu kita diajarkan atau dijelaskan tentang kekekalan energi, tetapi tidak dijelaskan tentang proses arahnya. Nah, makanya hukum kedua itu ada karena itu, yaitu menjelaskan tentang proses arahnya gitu ya. Nah, selain tadi juga, kenapa sih hukum termodinamika itu diperlukan? Karena gini, tidak semua proses yang memenuhi hukum kekekalan energi itu bisa terjadi secara alami. Hukum pertama hanya bilang energi itu kekal, tetapi tidak bisa menentukan arah prosesnya gitu. Nah, gambaran umum untuk menjelaskan tentang proses alamiah secara spontan di hukum termodinamika ada, yaitu yang pertama adalah perpindahan panas. Nah, ambil contoh begini. Saya punya suhu benda itu lebih panas dibandingkan suhu lingkungan. Maka kalau misalkan kita analogikan, TI itu lebih besar dibandingkan TO gitu ya, atau lingkungan. Nah, tetapi karena ada hukum termodinamika di situ, panasnya dari si benda itu mengeluarkan kalor gitu ya, sehingga akan terjadi yang namanya hukum keseimbangan. Makanya nanti si suhu bendanya itu mengalami penurunan dan suhu lingkungan itu mengalami kenaikan. Tetapi ya, proses kebalikannya itu tidak spontan gitu ya. Udara dingin itu tidak tiba-tiba mengirim panas ke benda lalu berubah menjadi panas sendiri gitu ya. Mungkin secara logika energi itu mungkin saja gitu ya, tapi kenyataannya energi saja tidak cukup menjelaskan proses tersebut gitu loh. Nah, salah satunya adalah tekanan atau expansion gas, spontaneous expansion gas atau ekspansi gas. Nah, saya ambil contoh gini. Saya punya tangki gas bertekanan tinggi, sehingga ada perbedaan tekanan antara tekanan di tangki gas dengan tekanan yang ada di luar lingkungan, di dalam lingkungan gitu ya, di luar lingkungan lah. Nah, ketika saya membuka valve, itu tekanan tinggi mengalir dari luar dalam itu keluar, maka ada prosesnya terjadi di situ. Kok gitu sih, Bas? Salah satunya lagi adalah spontaneous expansion gas atau ekspansi gas. Nah, saya ambil contoh kasus kayak gini. Saya punya tangki berisi udara tekanan tinggi, maka tekanan di dalam benda dengan di lingkungan itu mengalami perbedaan. Tekanan yang dalam benda itu lebih tinggi dibandingkan tekanan yang ada di lingkungan. Tapi ketika saya buka si valve-nya itu, maka tekanan dalam tangki itu mengalir keluar ke dalam lingkungan yang dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, sehingga hasil akhirnya atau dari proses tersebut itu akan mengalami kesetimbangan, sama halnya yang tadi saya jelaskan awal, yaitu tentang perpindahan panas. Nah, yang terakhir itu ada namanya massa jatuh atau falling mass ya,
Di kondisi awal, massa berada di ketinggian sehingga massa memiliki energi potensial gravitasi gitu ya. Nah, saat dilepas, massa jatuh tuh. Energi potensial berubah menjadi energi internal, panas, suara, mekanik, dan lain-lain lah. Nah, artinya benda berhenti dan setimbang dengan lingkungan. Kalau kebalikannya, nggak spontan, benda tidak akan tiba-tiba meloncat kembali ke atas, gitu ya. Eh, dari kesimpulan yang barusan saya jelaskan, yaitu adalah tidak semua proses yang memenuhi conversion of energy dapat terjadi. Yang dimana hukum pertama yaitu adalah delta E sama dengan Q dikurangi dengan W. Nah, ini yang krusial. Untuk membalik proses tadi, itu dibutuhkan bantuan luar. Contohnya falling mass ya, atau benda jatuh. Kan di awal, kondisi awal, benda itu memiliki energi potensial yang sama. Tetapi ketika benda dijatuhkan, energi potensial berubah menjadi energi kinetik, mekanik, suara, dan lain-lainnya. Tapi ketika sudah terjatuh dan dibalikkan ke kondisi awal, itu tidak bisa tiba-tiba massa melompat gitu ya. Maka perlu energi eksternal untuk mengubah keadaan state tersebut gitu loh. Nah, yang kedua, proses spontan atau proses alami itu selalu menuju equilibrium atau kesetimbangan gitu ya. Perkenalkan, nama saya Farid Aslam dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang irreversibilities, irreversible, dan reversible process. 1. Pengertian irreversibility. Irreversibility adalah proses yang tidak dapat kembali ke keadaan awal secara sempurna, tanpa meninggalkan perubahan pada sistem atau lingkungan. Proses ini menyebabkan energi terbuang dan menghasilkan entropi. Contohnya adalah es yang mencair dan pembakaran bensin pada kendaraan. 2. Penyebab irreversibility. Irreversibility dapat terjadi karena gesekan, perpindahan panas dengan benda suhu, ekspansi bebas gas, hambatan listrik, dan pencampuran zat. Contohnya gesekan pada rem motor menghasilkan panas, air panas yang didinginkan, serta gula yang dicampur ke dalam kopi. 3. Reversible process. Reversible process adalah proses ideal yang dapat kembali ke keadaan awal tanpa kehilangan energi dan tanpa menghasilkan entropi. Contohnya adalah kompresi atau ekspansi gas yang dilakukan sangat lambat tanpa gesekan. 4. Irreversible process. Irreversible process adalah proses nyata yang tidak dapat kembali ke kondisi awal. Proses ini memiliki rugi energi dan menghasilkan panas. Contohnya adalah pembakaran bahan bakar, pengereman kendaraan, dan es yang mencair. Perbedaan reversible dan irreversible. Reversible proses tidak mengalami kehilangan energi sehingga efisiensinya maksimum. Sedangkan irreversible proses mengalami kehilangan energi sehingga efisiensinya lebih rendah. Contoh reversible proses adalah ekspansi gas ideal secara perlahan. Sedangkan contoh reversible proses adalah mesin kendaraan yang menghasilkan panas dan gesekan. Hubungan dengan entropy generation. Pada reversible process, entropy generation bernilai 0 karena tidak ada energi yang terbuang. Sedangkan pada irreversible process, entropy generation bernilai lebih dari 0 karena adanya rugi energi. Contohnya adalah perpindahan panas dari air panas ke udara sekitar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, contoh irreversible process dalam kehidupan sehari-hari itu adalah rem motor yang menghasilkan panas akibat gesekan, dan es batu yang mencair di air panas, setrika yang menghasilkan panas dari listrik, dan pembakaran bensin pada mesin kendaraan. Baik, perkenalkan nama saya Farhan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang maximum performance for cycles operating between two reservoirs, antara power cycles, refrigeration, or heat pump. Nah, reservoir sendiri adalah suatu sistem rangkaian yang berukuran sangat besar yang bisa digunakan untuk menyerap ataupun melepaskan panas secara tak terbatas tanpa mengalami perubahan suhu yang berarti. Nah, selanjutnya ada power cycle atau siklus daya. Nah, power cycle atau siklus daya ini seperti namanya siklus, yaitu suatu rangkaian yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang. Nah, berarti siklus daya atau power cycle adalah suatu rangkaian termodinamika yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang pada fluida dengan tujuan untuk menghasilkan output kerja yang bersih. Nah, skala yang digunakan di sini adalah skala Kelvin absolut, yang dimana efisiensi akan naik apabila suhu tingginya juga naik dan suhu dinginnya itu turun. Maka dapat dituliskan efisiensi maksimum sama dengan 1 min Tc per Th. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang refrigeration dan heat pump. Nah, menurut saya ini tuh bagian paling menarik, teman-teman. Yang dimana refrigerasi ini merupakan salah satu sulap yang ada di termodinamika. Loh, kok bisa dikatakan kayak begitu? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hukum termodinamika 2 kan berbicara tentang arah, yang dimana kalor hanya bisa berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah kan. Tetapi refrigerasi ini tuh kebalikannya. Dia memaksa kalor untuk berpindah dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Loh, berarti hukum termodinamika 2 ini nggak ada gunanya dong, salah dong berarti. Katanya suhu hanya bisa berpindah dari tinggi ke rendah. Ini kok bisa dari rendah ke tinggi? Jangan salah. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ini tuh sulap, teman-teman. Yang dimana sulap ini pasti ada triknya. Dan trik pasti memerlukan yang namanya alat dan atau komponen. Nah, komponen yang digunakan di sini itu ada 4. Yang pertama ada kompresor, yang kedua ada kondensor, yang ketiga ada katup ekspansi, dan yang terakhir itu ada evaporator. Mari saya jelaskan triknya. Nah, kompresor ini digunakan untuk mengompreskan, untuk menekan. Nah, apa yang ditekan? Pertama, gas yang bertekanan rendah akan masuk ke dalam kompresor untuk ditekan, sehingga gas ini bakalan melonjak tinggi suhunya. Nah, suhu ini bakalan dialirkan ke kondensor melalui pipa-pipa. Nah, di dalam kondensor, suhu panas akan dibuang keluar dan hanya menyisakan cairan panasnya saja. Ini tuh kayak kita lagi ngerebus air terus ditutup. Nah, di tutupnya itu kan bakalan ada uap-uap, bakal ada cairan panas gitu kan. Nah, dan terjadi penguapan kan. Nah, itu tuh sama halnya seperti kondensor gitu. Suhu panasnya keluar dan hanya menyisakan cairan panasnya di tutup-tutupnya itu. Nah, setelah dari kondensor, cairan panas ini bakalan dialirin ke katup ekspansi untuk diturunkan tekanannya. Sehingga ketika tekanannya turun, maka suhunya juga bakalan ikut turun. Nah, ketika suhunya turun atau cairannya jadi dingin, itu tuh bakal dialirin ke evaporator. Sehingga evaporator ini juga bakal ikutan dingin. Buat yang nggak tahu evaporator, itu tuh bagian freezer di dalam kulkas gitu tuh, yang dibuat untuk ngedinginin ruangan. Nah, ketika suhu evaporatornya itu lebih dingin daripada suhu ruangan, dia itu harus menyerap energi panas dari dalam ruangan tersebut. Kalau misal dari kulkas itu nyerap energi panas dari makanan. Kalau di ruangan yang ber-AC itu nyerap udara di dalam ruangan itu. Nah, ketika ketika udara ini diserap, maka refrigeran akan mendidih dan menguap, sehingga terjadilah evaporasi, yaitu kembali ke gas yang bertekanan rendah. Sehingga gas bertekanan rendah ini akan masuk ke kompresor lagi. Nah, itulah bakalan terjadi terus berulang-ulang, sehingga suhunya itu bakalan jadi dingin gitu. Nah,
Simpelnya gini teman-teman, hukum termodinamika 2 itu nggak salah. Bener bahwa suhu itu hanya bisa berpindah dari yang suhu tinggi, kalor itu hanya bisa berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Itu bener banget. Nah, di sini triknya itu adalah bukan memindahkan kalor dari rendah ke tinggi, tetapi memindahkan kalor dari dalam ke luar. Nah, memindahkan kalor dari dalam ke luar, bukan dari pindah dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi, itu bukan, beda. Sama halnya seperti heat pump, hanya saja ini tuh kebalikannya. Kalau misalnya refrigerasi itu adalah memindahkan kalor dari dalam ke luar, kalau heat pump itu memindahkan kalor dari luar ke dalam. Nah, gimana caranya? Untuk komponennya teman-teman itu masih sama, yaitu masih menggunakan kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Hanya saja ini tuh ada kebalikan tempatnya. Kalau misalkan di refrigerasi itu kondensornya di luar, evaporatornya di dalam, kalau dalam kasus heat pump itu kondensornya yang di dalam, evaporatornya yang di luar. Nah, jadi evaporator ini kan nyerap panas dari luar ruangan untuk dipindahin ke dalam kan melalui kondensor. Nah, itu tuh sama aja, hanya saja dibalik begitu. Lanjut, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang contoh power cycle secara teoritis, perbedaan secara teoritis dan aktual ya gitu ya. Nah, jadi salah satunya adalah yaitu dengan the root causes atau gesekan. Secara teori dianggap tidak ada gesekan sama sekali. Fluida mengalir lancar di dalam pipa turbin melalui pompa gitu ya. Tapi faktanya gesekan fluida dengan dinding pipa atau bilah turbin menyebabkan penurunan pressure ya gitu kan, dan menghasilkan panas yang tidak diinginkan. Nah, ada lagi nih yaitu adalah heat loss. Secara teoritis komponen seperti turbin dan pompa dianggap terisolasi sempurna. Jadi harusnya tidak ada panas ya harusnya tidak ada panas yang keluar gitu ya. Tapi faktanya atau aktualnya selalu ada kalor yang terbuang ke lingkungan sekitar melalui dinding-dinding komponen, yaitu dengan cara radiasi dan konveksi gitu.